Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran matematika kelas 8. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu himpunan dan himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan ini merupakan salah satu bentuk materi dasar dalam pelajaran matematika. Mempelajari himpunan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan logika dan memacu berpikir secara logis. Nah, sedangkan himpunan pasangan berurutan itu sendiri, yaitu menyatakan bahwa setiap himpunan terdiri dari anggota himpunan A dan B secara berurutan atau biasa dilambangkan X, Y, dengan X elemen A atau X anggota A dan Y elemen B atau Y anggota B. Nah, di sini visualisasi contoh himpunan pasangan berurutan. Jadi, agar anak-anak di sini bisa langsung paham gimana sih himpunan pasangan berurutan itu. Nah, jadi di sini disediakan tabel data pelajaran yang disukai peserta didik kelas 8. Di sini ada 5 siswa, yaitu ada Abdul, Bagas, Chandra, Dini, dan Elok. Nah, mata pelajaran yang disukai Abdul itu ada matematika, IPA. Bagas menyukai mata pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Chandra menyukai olahraga dan kesenian. Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris. Sedangkan Elok menyukai matematika, IPA, dan kesenian. Nah, di sini dari tabel di atas dapat dimisalkan sebagai berikut. Jadi ada A dan B tadi pengertiannya. Di sini ada himpunan A yang terdiri dari Abdul, Bagas, Chandra, Dini, dan Elok. Dan himpunan B yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, olahraga. Nah, apabila data di atas dinyatakan dengan pasangan berurut, maka himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah Abdul matematika. Karena tadi Abdul suka matematika ya. Nah, lalu Abdul IPA. Jadi tadi Abdul itu menyukai matematika dan IPA. Jadi di sini himpunan pasangan berurutannya Abdul matematika, Abdul IPA, Bagas IPA, Bagas IPS, Bagas kesenian, Chandra olahraga, Chandra kesenian, Dini kesenian, Dini bahasa Inggris, Elok matematika, Elok IPA, dan di sini terakhir ada Elok kesenian. Jadi mulai paham ya bagaimana memvisualisasikan himpunan pasangan berurutan itu. Lalu di sini ada satu permasalahan nih. Pada salah satu bandara di Jawa Timur, yaitu Bandara Noto Hadinegoro yang bertempat di Jember memiliki 2 landasan pacu pesawat. Di suatu waktu terdapat beberapa pesawat Indonesia yang akan mendarat di Bandara Noto Hadinegoro dalam waktu yang relatif bersamaan. Beberapa pesawat tersebut yaitu Garuda Indonesia, Batik Air, Sriwijaya Air, dan Wings Air. Agar keempat pesawat tersebut dapat mendarat di bandara dengan mempertimbangkan beberapa hal, maka Air Traffic Controller atau ATC akan membuat penjadwalan pendaratan pesawat tersebut. Nah, di sini ilustrasi visualisasi dari keempat pesawat yang akan melandaskan pesawatnya di 2 landasan pacu. Di sini ada Garuda Indonesia yang akan landas di landasan 1 dan landasan 2, ada Batik Air juga sama di landasan 1 dan landasan 2, Sriwijaya Air pula seperti itu, dan Wings Air. Nah, di sini beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pembuatan jadwal ini yaitu tidak terjadinya tabrakan antara pesawat karena memiliki waktu mendarat yang sama. Penggunaan bahan bakar yang efektif juga menjadi pertimbangan pembuatan jadwal ini. Karena jika pesawat membutuhkan banyak waktu mengudara di langit Jember
Untuk menunggu giliran setiap pesawat mendarat di waktu yang bersamaan, tentunya akan membutuhkan banyak bahan bakar pada setiap pesawat, hanya untuk tetap terbang walaupun telah sampai pada tujuan. Jadi maksudnya seperti apa? Penjadwalan ini sangat dibutuhkan. Yang pertama karena apa? Agar tidak terjadi tabrakan antar pesawat. Jika yang berlandas tiba-tiba ada dua pesawat secara bersamaan ingin melandaskan pesawatnya di landasan yang sama. Nah, di situ akan terjadilah kecelakaan atau tabrakan karena tidak adanya penjadwalan tadi. Jadi harus adanya penjadwalan ya. Nah, lalu yang kedua apa? Nah, jika memang ada penjadwalan di situ, tapi harus menunggu antrian. Jadi, misal Garuda Indonesia mendarat. Padahal di waktu yang bersamaan, Sriwijaya Air juga ingin mendarat. Nah, di situ agar tidak terjadi tabrakan, akhirnya Sriwijaya Air masih berputar-putar dulu di langit. Nah, di situ kan tidak efektif bahan bakar yang digunakan. Jadi akan menggunakan bahan bakarnya secara sia-sia. Padahal sudah sampai Jember, seperti itu. Tapi masih harus menunggu giliran pesawat lainnya untuk lepas landas. Seperti itu ya. Nah, dengan begitu ATC bandara pun mulai membuat penjadwalan pesawat dan penjadwalan tidak dilakukan sembarangan. ATC akan melakukan simulasi dengan konsep himpunan yang akan menghubungkan setiap pesawat ke dua landasan pacu yang dimiliki Bandara Noto Hadi Negoro. Nah, jadi di sini terdapat dua permasalahan yang harus kita selesaikan. Permasalahan yang pertama, buatlah sketsa milikmu sendiri untuk menghubungkan setiap pesawat dengan dua landasan pacu. Lalu, tentukan hubungan pesawat dengan landasan pacu ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Permasalahan yang kedua, jika setiap pesawat membutuhkan waktu 1 jam perjalanan dari tempat daerah mereka lepas landas, maka tentukan jadwal pesawat-pesawat tersebut untuk mendarat di Bandara Noto Hadi Negoro dengan rentang waktu 10 menit pada setiap pesawat yang mendarat. Jadi mari kita selesaikan. Di sini penyelesaian untuk permasalahan 1. Kita harus memisalkan dulu. Di sini G Garuda Indonesia dan B untuk Batik Air, S untuk Sriwijaya Air, W untuk Wings Air, dan L1 untuk landasan 1, L2 landasan 2. Nah, didapatkan sketsa seperti berikut. Jadi G ini tadi Garuda Indonesia ya. Nah, ini kan akan sesuai gambar tadi akan bisa berlandas ke landasan 1 dan landasan 2. Seperti itu ya. Jadi yang ini akan ke sini. Tuh. Lalu yang B atau Batik Air juga akan di landasan 1 dan landasan 2. Yang Sriwijaya juga ya. Lalu yang Wings Air ini juga sama. Nah, seperti itu. Jadi, didapatkan sketsa seperti ini. Dari mana? Dari gambar yang sudah divisualisasikan tadi ya. Lalu langkah selanjutnya, buat pelabelan untuk menentukan jadwal pendaratan pesawat, misal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Caranya dengan tidak memberi label yang sama pada suatu tujuan landasan. Jadi di sini yang pertama ya. Yang pertama kita harus memberi nomor atau memberi label dari yang terkecil, dari angka terkecil. Jadi kita dari angka 1. Nah, Garuda Indonesia akan mendarat di landasan 1. Jadi kita beri nomor 1. Nah, untuk itu kita tidak boleh
mendarat ke landasan 1 lagi. Jadi untuk Garuda Indonesia yang kedua, kita beri nomor 2 untuk mendarat di landasan 2. Nah, setelah itu Batik Air. Nah, di sini kita tidak bisa, karena di sini itu sudah 1, kita tidak boleh menggunakan nomor 1 lagi. Nah, seperti itu caranya. Jadi kita di sini akan memberikan label nomor 2. Nah, setelah nomor 2, kita boleh di sini pakai nomor 1 untuk landasan 2-nya. Karena tadi di sini sudah dipakai Garuda Indonesia pada label 2, maka di sini boleh memakai label 1. Nah, untuk Sriwijaya di sini tadi sudah dipakai label 1, label 2. Maka di sini kita harus menggunakan label baru, yaitu label nomor 3. Ya. Jadi di sini ada label nomor 3. Setelah itu, di sini kita juga sudah menggunakan label 2 dan 1, dan di sini juga sudah ada 3, maka di sini kita juga mengambil label baru, yaitu 4. Ya. Nah, di sini sudah ada label 1, 2, dan 3. Maka label berikutnya di sini adalah label 4. Setelah itu sebaliknya, untuk Wings Air pada landasan 2 dilabeli dengan nomor 3. Jadi di sini kan sudah 1, 2. Di sini sudah ini. 1, 2, 3, 4. Maka di sini 2, 1, 4, 3. Seperti itu ya. Lalu langkah selanjutnya, buat himpunan pasangan berurutan dari pola di atas menjadi di sini 1 ini merupakan jam ke-1. Jam ke-1 untuk landasan. Ya, untuk setiap pesawat landas gitu. Nah, jadi di sini ada GL1, BL2. Seperti apa maksudnya? Nah, di sini. Jadi ada GL1 pada nomor 1 ya. Sini. Dan BL2. Seperti itu. Lalu di sini nomor 2. Atau jam kedua mendarat itu ada Garuda Indonesia mendarat di landasan 2 dan ada Batik Air mendarat di landasan 1. Seperti itu ya. Lalu di sini pada jam ketiga itu ada Sriwijaya Air mendarat di landasan 1 dan Wings Air mendarat di landasan 2. Nah, pada jam keempat di sini ada Sriwijaya Wings Air mendarat di landasan 1 dan Sriwijaya Air mendarat di landasan 2. Seperti itu ya. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini. Nah, pada jam ke-1 tadi GL1, BL2 atau Garuda Indonesia pada landasan 1 dan Batik Air pada landasan 2. Lalu pada jam kedua ada BL1, GL2. Pada jam ketiga itu ada SL1, WL2. Pada jam keempat ada WL1 dan SL2. Jadi permasalahan 1 terselesaikan. Jadi tadi kan kita pada permasalahan 1 disuruh untuk mensketsakan dan membuat himpunan pasangan berurutan dari sketsa yang sudah kita buat. Jadi permasalahan 1 telah terselesaikan. Kita lanjut ke permasalahan 2. Nah, tadi jika setiap pesawat membutuhkan waktu 1 jam perjalanan dari tempat daerah mereka lepas landas dan dengan rentang waktu 10 menit pada setiap pesawat yang mendarat, maka pada label 1 atau jam ke-1 ya, pesawat Garuda Indonesia berangkat dari daerah mereka lepas landas misalnya pukul 10, maka akan tiba di Bandara Noto Hadinegoro pada pukul 11 di landasan 1. Karena waktunya ini berapa? 1 jam ya. 1 jam. Jadi di sini jam 10 berangkatnya dan sampai pukul 11 di landasan 1. Nah, di waktu yang bersamaan
pesawat Batik Air dapat berangkat dari daerah mereka lepas landas pada pukul 10 dan tiba di Bandara Noto Hadinegoro pada pukul 11.00 di landasan 2. Nah, di waktu yang bersamaan boleh ada 2 pesawat kan tadi? Yaitu Garuda Indonesia dan Batik Air. Tapi Garuda Indonesianya di landasan 1 dan Batik Air di landasan 2. Seperti itu. Lalu, lanjutan jawabannya. Pada label 2 atau jam kedua ya. Nah, di sini pesawat Batik Air berangkat dari daerah mereka lepas landas pada pukul 10.10. Kenapa 10.10? Karena tadi ada rentang 10 menit. Ya, 10 menit. Maka akan tiba di Bandara Noto Hadinegoro pada pukul 11.10. Nah, di sini karena 1 jam kan gitu. Jadi, berangkatnya pukul 10.10, maka sampainya pada pukul 11.10 di landasan 1. Di waktu yang bersamaan, pesawat Garuda Indonesia dapat berangkat dari daerah mereka lepas landas pada pukul 10.10 dan tiba di Bandara Noto Hadinegoro pada pukul 11.10 di landasan 2. Ini landasan 1. Seperti itu. Nah, pada label 3, pesawat Sriwijaya Air berangkat dari daerah mereka lepas landas pada pukul 10.20. Nah, ini rentangnya 10 menit lagi. Maka akan tiba di Bandara Noto Hadinegoro pada pukul 11.20 di landasan 1. Di waktu yang bersamaan, pesawat Wings Air dapat berangkat dari daerah mereka lepas landas pada pukul 10.20 dan tiba di Bandara Noto Hadinegoro pada pukul 11.20 di landasan 2. Sudah mulai paham ya? Lalu pada label keempat ini, pada label keempat atau jam keempat, pesawat Wings Air berangkat dari daerah mereka lepas landas pada pukul 10.30. Jadi waktunya tambah lagi 10 menit. Maka akan tiba di Bandara Noto Hadinegoro pada pukul 11.30 di landasan 1. Di waktu yang bersamaan, pesawat Sriwijaya Air dapat berangkat dari daerah mereka lepas landas pada pukul 10.30 dan tiba di Bandara Noto Hadinegoro pada pukul 11.30 di landasan 2. Jadi permasalahan 2 kita terselesaikan seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, masalah penjadwalan pesawat bisa diselesaikan dengan pengaplikasian dari materi himpunan pasangan berurutan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Mari kita lanjutkan sesi kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.